Chapter 1521-1530. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe dulu biar Mimin semangat upload. Pada saat ini, Zanzi mengeraskan kepalanya dan berkata, "Tuan, bawahanku punya rencana. Mungkin mereka bisa menangkap si pembunuh." Mengatakan, kata Zanpeng dengan suara yang dalam. Zanzi masih berlutut dan berkata, "Pergilah ke Kunpeng Tianhai, tangkap semua Kunpeng, dan paksa Kunpeng yang bersama si pembunuh muncul, sehingga kita bisa menemukan si pembunuh." Setelah mendengarkan, Zanpeng sangat marah. "Keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu bodoh sekarang." Zanzi dengan cepat bangkit, kakinya melunak karena ketakutan dan meninggalkan aula. "Tuan, Zier, apa yang dia katakan tidak masuk akal," Zande berkata dengan hati-hati. Zanpeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kali ini, saya mengikuti Raja Dewa Tertinggi dan dikepung oleh 12 iblis bersayap di luar wilayah itu. Saya hampir mati." Kecepatan Raja Iblis bersayap 12 benar-benar mengerikan. Di alam semesta kita, hanya kecepatan 6 keluarga Kunpeng yang bisa dibandingkan dengan itu. Jadi Lingxia Tianzun ingin memenangkan 6 keluarga Kunpeng untuk setia padanya dan berurusan dengan 12 Raja Iblis bersayap di luar wilayah. Namun, sejak zaman kuno, 6 suku Kunpeng telah bersumpah untuk setia kepada Tuhan Yang Maha Esa Hongmeng. Itu bahkan lebih sulit untuk dimenangkan. Jika saat ini, demi anakku, pergi ke suku Kunpeng untuk mengajukan pertanyaan, itu pasti akan mempengaruhi Tuan Tianzun untuk memenangkan 6 kelompok etnis. Selain itu, kita tidak bisa pergi ke Kunpeng Tianhai. Sekarang pemimpin 6 kelompok etnis Kunpeng memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan si Yuan tertinggi dan kekacauan tertinggi harus kagum. Kami pergi. Pada saat itu, tidak mungkin untuk melakukannya dengan benar, saling mengganggu, dan membunuh kami. Kamu tahu, Kunpeng 6 keluarga tidak mudah diprovokasi. Setelah mendengar pidato tersebut, Zande mengangguk dan berkata, "Begitu. Tapi, Guru, karena 6 keluarga Kunpeng berjanji setia kepada Tuhan Yang Maha Esa Hongmeng sampai mati, mengapa kedua penguasa tertinggi tidak menebangnya?" Zanpeng menghela nafas, "Kamu tidak tahu. Esensi darah dari 6 keluarga Kunpeng dapat membuka hubungan antara jantung asal, jantung kekacauan, dan jantung Hongmeng. Dengan cara ini, hati ketiga dewa dapat melepaskan kekuatan besar untuk mencegah runtuhnya alam semesta. Oleh karena itu, inilah alasan sebenarnya mengapa dua penguasa tertinggi, Lord Lingxia, memerintahkan agar pembunuhan Kunpeng dilarang keras." "Yah, itu jauh. Jangan sebut itu. Prioritas utama adalah mencari tahu bagaimana menemukan si pembunuh." Pada saat ini, Zande sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Tuan, budak tua bernama Zier. Saya memiliki sesuatu untuk dikonfirmasikan dengannya." Kemudian Zande memanggil Zanzi dan bertanya, "Karena si pembunuh bertopeng, apakah kamu ingat suara dan matanya?" "Paman, keponakan, ingat." Zanzi menegaskan, "Selama Anda bertemu dengannya." "Bagus, sangat bagus." Setelah mencibir pada Zande, dia membungkuk kepada Zanpeng dan berkata, "Tuan, surga Lingxia memiliki perintah. Di dunia surgawi Hongmeng, kecuali untuk keturunan dan pelayan Raja Dewa dan bangsawan, siapapun yang dipromosikan menjadi Dewa Surga harus bergabung dengan tentara. Kita bisa mulai dari sini." "Ya, aku bingung. Bagaimana aku bisa melupakan ini?" Mata Zanpeng menunjukkan sedikit rasa dingin, memandang Zanzi dan memerintahkan, "Tuan, kita akan pergi mencari Tuan Lingxia dan meminta Tuan Lingxia untuk menunjukkan kepada kita surat perintah penggeledahan. Setelah surat perintah penggeledahan diperoleh, saya akan mengirim yang kuat untuk melindungi Anda, segera meninggalkan keluarga, dan pergi ke bangsawan lain untuk menyelidiki personel satu persatu atas nama saya. Jangan katakan 100 tahun, bahkan 1000 tahun, si pembunuh tidak dapat dipromosikan dari dewa kelas 6 menjadi dewa kelas 1. 100 tahun kemudian, jika kamu tidak menemukan pembunuhnya, kamu akan kembali dan berlatih dalam isolasi. Untuk amannya, 500 tahun kemudian, kamu akan pergi ke kota suci Hongmeng untuk menyelidiki orang-orang yang pergi untuk bergabung dengan tentara. Satu persatu. Dengan cara ini, pembunuhnya dapat ditemukan, tetapi itu hanya masalah waktu." Sesaat kemudian, Zanpeng terbang keluar dari kota Dewa Tertinggi. Dengan kecepatan Raja Dewa kelas 2,
dia tiba di kota Dewa Hongmeng hanya setengah tahun kemudian. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Zanpeng, Lingxia Tianzun langsung setuju dan mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Alasan mengapa Lingxia Tianzun setuju begitu saja adalah wajar karena dulunya adalah tempat persembunyian Buddha tertinggi Hongmeng yang disediakan oleh Zanpeng. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, Zanpeng membutuhkan waktu setengah tahun lagi untuk kembali ke rumah pameran kota Dewa Tertinggi. Setelah itu, Zanpeng memindahkan 29 orang bijak agung dari tentara, dan Wang Cheng, yang telah meninggalkan Dewa Tertinggi, mulai mencari batas-batas ilahi Hongmeng dan semua dewa dan bangsawan. Pada waktu bersamaan, dunia suci Hongmeng, di pegunungan selatan, ada gunung suci kuno, Gunung Suci Qingyang. Di aliran gunung di kaki Gunung Senshan, yang hijau dan dihantui oleh Senyuan, terdapat sebuah danau bibo dengan luas 100.000 sen, Qingyang Senhu. Danau itu tidak dikenal 30.000 tahun yang lalu. Namun, karena seseorang secara tidak sengaja menemukan susunan transmisi kuno di dasar danau pada waktu itu, sampai ditemukan bahwa salah satu ujung susunan transmisi adalah tanah suci kuno yang luas, Danau Dewa Qingyang telah terkenal dengan 3 dunia dewa sejak kemudian. Ketika kisah gua lain di Qingyang Senhu menyebar ke seluruh dunia surgawi Hongmeng, dalam 30.000 tahun ini, aliran orang yang tak ada habisnya datang untuk mengalami dan menjelajahi harta karun. Oleh karena itu, pegunungan di belakang Gunung Qingyang secara bertahap membentuk kota persegi Qingyang dalam 30.000 tahun ini. Bangunan di kota Qingyang Fang cukup megah, dengan penginapan, restoran, dan toko yang menjual barang di mana-mana. Mereka yang pergi ke Dewa Kuno untuk menemukan harta karun dapat pergi ke pasar dan menjualnya ke toko dengan harga tinggi, atau mereka dapat berdagang sendiri dengan imbalan kebutuhan satu sama lain. Karena kota Qingyang Fang dekat dengan kota Raja Dewa Rubah Salju, kota ini dijaga oleh tentara Protos Rubah Salju. Dewa Rubah Salju memiliki perintah. Tidak peduli siapa yang memasuki pasar, tidak ada pertarungan pribadi yang diperbolehkan. Tidak ada amnesti bagi mereka yang melanggar perintah. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa meninggalkan pasar dan bertarung di antara pegunungan. Malam tiba. Wosh! Pada saat ini, sinar putih dan sinar emas memotong langit dan berubah menjadi pria dan wanita di puncak Gunung Qingyang. Pemuda berjubah putih secara alami adalah Tan Yun. Gadis rok emas adalah Jinglu. Dalam perjalanan, Jinglu memberitahu Tan Yun tentang pasukan Suehu Protos yang ditempatkan di Fangxi. Tan Yun berhenti di puncak gunung dan melihat ke bawah. Pegunungan itu seperti kota Qingyang Fang dari kota besar. Ada kebencian yang kuat di mata bintangnya. Karena kepala Protos Rubah Salju, yang juga menjadi Raja Dewa Rubah Salju hari ini, juga mengkhianati Tan Yun di masa lalu. Dan Raja Dewa Rubah Salju, setelah kematiannya di masa lalu, juga memimpin pasukan Protos Rubah Salju untuk membantai bawahannya dengan pemberontak lainnya. Tan Yun mengambil kembali matanya dan melihat langit malam di timur. Itu adalah arah dari kota Raja Dewa Rubah Salju. Mata Tan Yun haus darah dan berbisik pada dirinya sendiri, Raja Dewa Rubah Salju, tunggu aku. Aku akan membuatmu punah suatu hari nanti. Kemudian, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Jinglu, ayo pergi ke tanah suci kuno. Jinglu menganggukkan kepalanya dan berbisik, saudaraku, akan ada banyak penguasa surgawi di dalamnya. Para penguasa surgawi ini adalah pasukan dewa. Mereka akan pergi menjelajahi harta karun di tanah suci utama tanpa pergi berperang. Setelah masuk, kami berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Ada banyak orang kuat di dalam. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Jika Anda dapat menanggungnya, Anda dapat menanggungnya. Jinglu, turun. Tan Yun tersenyum. Jinglu tersenyum. Segera, mereka melompat turun dari atas puncak, seperti dua meteor, mengambil dua bunga air, terjun ke Danau Dewa Qingyang, dan berenang ke dasar danau dengan kecepatan tinggi. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan temannya, istri tiba di dasar danau. Jinglu dan Tan Yun berenang melalui celah besar di dasar danau dan akhirnya sampai di sebuah gua di dasar danau. Pintu masuk gua adalah puluhan ribu kaki, dan gua itu bahkan lebih besar dan mengejutkan, itu adalah ratusan juta kaki. Arai transmisi diatur di permukaan gua. Tetapi susunan transmisi ini tidak diaspal oleh kristal darah ruang dan waktu, tetapi terdiri dari kata-kata aneh.
Saudara laki-laki. Gigi Jinglu Bei terbuka dengan lembut, dan suara yang indah terdengar. Dikatakan bahwa hanya Mahaguru Kekacauan yang tahu kata-kata ini, bahkan Mahaguru Si Yuan tidak mengenalinya. Kekacauan tertinggi 30.000 tahun yang lalu, dia melihat bahwa ini adalah arai transmisi, dan dia memecahkannya. Kemudian, dia mengubahnya berdasarkan arai ini, sehingga orang dapat memulai arai transmisi dengan hanya mengonsumsi 100 buah kelas atas. Giok ilahi. Yah, aku mengerti. Jawab Tan Yun. Dia melihat kata-kata pada susunan transmisi di bawah kakinya dan secara bertahap mengerutkan kening. Melihat Tan Yun yang khawatir, Jinglu berbisik, "Kakak, ada apa denganmu?" Tan Yun berkata, "Xiao Lu, saya tidak tahu mengapa. Saya menemukan bahwa saya tahu kata-kata ini. Saya juga dapat melihat struktur susunan transmisi." Apa? Jinglu menatap mata yang indah itu dan berkata, "Saudaraku, dikatakan bahwa susunan transmisi ini adalah produk dari alam semesta terakhir. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" Tan Yun mengerutkan kening dan berbisik, "Saya tidak hanya tahu, tapi saya melihat kata-kata ini. Saya tidak tahu mengapa. Saya sedih. Saya merasa," kata Tan Yun, "saya merasa sedih yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah kata-kata ini seperti daging yang dipotong dari saya. Mengapa saya tahu kata-kata ini dan mengapa saya merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan?" Tepat ketika Tan Yun berbicara, tiba-tiba, tawa dingin datang dari luar gua. "Halo, dua." Tan Yun dan Jinglu tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat 8 raksasa setinggi 100 kaki, "Masuklah." Titan. Tan Yun berkata dengan dingin di dalam hatinya, "Xiao Lu, aku tidak bisa melihat pencapaian 8 orang. 8 orang setidaknya 7 dewa. Apa ranah spesifik mereka?" Tan Yun tahu bahwa Jinglu memiliki pupil emas. Seperti Suan Yuan Rou, dia bisa melihat pencapaian siapapun. "Yah," kata Jinglu pelan. 7 yang tersisa adalah dewa kelas 9. "Saudaraku, kita bukan lawan mereka." "Oke, aku paham." Setelah suara Tan Yun, dia membungkuk dengan tinjunya dan berkata, "Titan sayang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Sang Titan, yang dipimpin olehnya, berkata dengan nada tinggi, "Jangan gugup. Aku tidak rakus akan kecantikan, dan aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya kekurangan uang. Aku akan memberimu semua giok ilahi, dan kemudian hidupmu akan diselamatkan. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggerakkan kakiku dan menabrakmu." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Ya, aku akan memberimu batu giok ilahi." Ketika Tan Yun hendak mengeluarkan giok ilahi di cincin peri, sang Titan mengulurkan tangan kanannya. Tan Yun mengerutkan kening, melepas cincin itu dan menyerahkannya kepada Titan. Titan melepaskan indera keilahiannya. Setelah memasuki cincin abadi, matanya yang besar tiba-tiba menyala. "Nak, itu bagus. Ada begitu banyak batu giok ilahi dan begitu banyak ular ilahi." Dengan itu, Titan mengendalikan semua ular dewa bumi dan batu giok dewa di cincin abadi, terbang keluar dan jatuh ke telapak tangan raksasanya. "Ular dewa tanah ini sangat mahal. Aku bisa menjual banyak giok dewa di pasar di masa depan, haha." Titan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tertarik pada hal-hal lain, jadi saya akan memberikannya kepada Anda." Dengan itu, Titan melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin abadi ke tanah. Segera, setelah melewati Tan Yun dengan 7 bawahannya, dia ingin membuka susunan transmisi dengan 100 buah giok ilahi kelas atas. Pada saat ini, Tan Yun tampak tenang di wajahnya. Bahkan, hatinya membunuh. "Rumput, tunggu aku, kalian berdelapan. Aku akan menghancurkanmu cepat atau lambat." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambai dan cincin abadi di tanah naik ke udara. Setelah mengenakan cincin abadi, Tan Yun memandang 8 Titan dalam diam dan berkata, "Senior, jika Anda tidak memiliki batu giok ilahi, Anda tidak dapat membuka susunan transmisi. Bisakah Anda mengambil junior Anda dan memasuki alam dewa kuno bersama?" Titan yang memimpin tiba-tiba tersenyum, menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Tera yang rendah hati juga ingin naik barisan transmisi dengan wakil jenderal ini. Pergi dari sini, wakil jenderal." Mendengar pidato itu, ketika Tan Yun hendak berbicara, terdengar suara laki-laki di benaknya, "Men, lupakan saja, jangan katakan lagi."
Titans ini pada dasarnya ganas. Mereka adalah perampok sialan. Jika kamu mengatakannya lagi, kamu akan dibunuh dengan kejam oleh mereka. Juga, Titan, yang bernama Darbus, adalah wakil jenderal pasukan Titan. Kami tidak boleh menyinggung. Ketika Tan Yun mendengar pidato itu, dia melihat ke arah Darbus dan berkata dengan hormat, saya akan pergi sekarang. Dengan itu, sial, itu hampir sama. Darbus memarahi bawahannya, merangsang susunan transmisi dan meninggalkan gua. Saat ini, di luar gua, Tan Yun melihat seorang pemuda dewa kelas 6 yang sederhana dan jujur melihat dirinya sendiri. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, Jing Yun, terima kasih telah mengingatkanku. Pria muda itu melengkungkan tangannya dan berkata, sama-sama. Ini hanya masalah mengangkat tangan Anda. Anda tidak memiliki batu giok ilahi. Saya memilikinya. Anda mengikuti saya ke alam dewa kuno. Terima kasih banyak. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu juga tentara dewa? Baiklah, kata pemuda itu, saya Bai Su. Komandan saya adalah Raja Bai Cheng yang terkenal. Raja Dewa Bai Cheng. Dia ingat bahwa hanya ada satu raja ilahi bernama Bai Zongyong, yang mengkhianati dirinya sendiri di masa lalu. Tan Yun berkata pelan, Kakak Bai, saya baru saja terbang ke dunia dewa. Belum lama ini, saya tidak tahu banyak tentang dunia surgawi Hongmeng. Aku dengar sebelumnya bahwa Bai Zongyong bukan satu-satunya raja dewa yang bermarga Bai. Mendengar kata-kata, Bai Zongyong, Bai Su menggaruk kesedihan yang tak terlihat di matanya dan berkata, dia sudah lama mati di alam semesta ekstrateritorial. Dewa Raja Boceng saat ini adalah cucunya. Mencium pidato itu, Tan Yun mencibir, kamu pantas mati. Yah, tidak lebih, Saudara Jing, ayo pergi. Aku akan membawamu masuk. Saat ini, Bai Su tersenyum. Oke, terima kasih banyak. Bai Su melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kemudian, ketika cincin ilahi Bai Su berkedip, 100 batu giok ilahi kelas atas terbang keluar dan terus menembak ke mata susunan transmisi. Berdengung. Dengan ratusan batu giok ilahi kelas atas yang tertanam di mata arai, tiba-tiba, ruang itu sering bergetar di gua yang begitu besar. Pada saat berikutnya, Tan Yun menghilang dari udara. Segera, Tan Yun melihat perubahan dalam pemandangan dan mendapati dirinya berdiri di atas rumput yang rimbun. Menghadap, ada sebuah danau di depan padang rumput. Di seberang danau adalah sebuah kota. Hanya gerbangnya, setinggi 1 juta kaki. Tan Yun melihat ke gerbang kota dan sedikit terganggu. Untuk beberapa alasan, kesedihan samar memenuhi hatinya lagi. Dia melihat rumput yang mekar di sekelilingnya, danau di bawah langit biru, dan kota raksasa kuno di seberang danau. Perasaan yang akrab datang ke hatinya. Melihat setiap tanaman dalam penglihatannya, dia menjadi semakin akrab, seolah-olah dia pernah ke sini. Tapi Tan Yun sangat jelas bahwa dia tidak pernah berada di masa depan. Kakak Jing, aku harus pergi. Sampai jumpa lagi. Bai Su memeluk tinjunya dan berkata, saya berharap Anda dapat menemukan Tian Chai dan Dibao. Dan ini 100 keping giok dewa terbaik. Ambillah. Kamu membutuhkannya saat kamu pergi. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih, Saudara Bai. Giok ilahi akan dikembalikan di masa depan. Kemudian Bai Su tersenyum dan meninggalkan Tan Yun 100 keping giok ilahi terbaik, yang berubah menjadi sinar cahaya dan meledak ke gerbang kota. Suamiku, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara khawatir Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Meskipun Sen Subing berada di menara Dewa Lingqiao di Tan Yuner, dia, para wanita dan hewan dapat melihat pemandangan luar. Secara alami, saya bisa melihat kesedihan di mata Tan Yun. Tan Yun berkata kepada Sen Subing, Subing, saya tidak tahu mengapa. Saya merasa sedih yang tidak dapat dijelaskan ketika saya melihat di sini. Sepertinya aku tahu setiap tanaman di sini dan semua yang ada di kota kuno. Tan Yun melihat garis tulisan tangan aneh di gerbang dan berkata, kota ini disebut kota dewa kuno yang abadi. Dewa kuno yang abadi. Sen Subing berkata, suamiku, aku belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Sen Subing di menara dewa sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, suamiku,
Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda melihat dalam klasik bahwa dengan dua kehancuran kosmik besar, ada 4 ras utama di antara ratusan juta ras yang memiliki kemungkinan mutlak keruntuhan kosmik besar tanpa kematian. Pada waktu itu, yang kedua adalah Tianzu Yingying. Yang ketiga adalah Protoss kuno 7 kapal milik muridmu. Ada yang terakhir, Anda tidak dapat mengetahui ras keempat karena klasiknya rusak. Apakah ini Protoss kuno yang abadi? Juga, Sun Xuanqi, pemimpin tertinggi kekacauan, mengapa kamu mengenali tulisan tangan Protoss kuno abadi sepertimu? Berbicara tentang ini, Sen Subing keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Dia menatap Tan Yun. Suamiku, ayah Xuan Yuanrou, mendorongmu di masa lalu. Bukankah kamu hidup pertama kali ketika kamu adalah Maha Guru Hongmeng? Kalau begitu kamu merasa sangat akrab di sini, dan ini adalah sisa dari kehancuran kosmik terakhir. Apakah itu identitas aslimu, dewa kuno yang abadi? Tan Yun mengerutkan kening. Itu mungkin. Ayo pergi dulu dan lihat apakah kita bisa mengingat ingatanku. Adapun mengapa kekacauan tertinggi mengetahui tulisan tangan Protoss kuno yang abadi, suatu hari, aku akan bertanya padanya sendiri. Setelah itu, Tan Yun dengan lembut memeluk Sen Subing dan berkata dengan perasaan dan kekhawatiran yang mendalam, kamu sangat cantik. Kamu tidak aman di luar. Kamu harus memasuki menara Dewa Lingqiao terlebih dahulu. Sehat. Sen Subing mengangguk, menatap Jinglu dan berkata, lindungi saudaramu. Jangan khawatir, kakak ipar, aku akan melakukannya. Jinglu tersenyum. Kemudian, Sen Subing berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke menara Dewa Lingqiao di Tan Yuner. Tan Yun memandang kota dewa kuno yang abadi, menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hati, jika aku benar-benar anggota dari keluarga dewa kuno yang abadi, bukankah aku akan sama dengan wanita raksasa di peti mati raksasa yang melahap jiwa dunia peri 9 surga? Dengan kebingungan, Tan Yun dan Jinglu terbang ke gerbang dan bertanya, Jinglu, apakah kamu mengenal kota kuno yang abadi ini? Iya, aku sudah ke sini beberapa kali. Aku mungkin tahu strukturnya, jawab Jinglu. Tan Yun berkata, jika saya tidak salah, kota dewa kuno abadi itu cukup luas, mencapai 900 triliun mil peri. Di kota dewa kuno yang abadi, seperempatnya adalah gunung dan seperempatnya adalah hutan abadi. Seperempat adalah danau dan sungai, dan seperempat sisanya adalah bangunan, kan? Jinglu memandang Tan Yun dengan aneh dan sering mengangguk, kakak, kamu benar. Tan Yun berkata lagi, di tengah kota dewa kuno abadi, ada sebuah rumah besar yang disebut rumah dewa abadi, kan? Rumah besar ini mencakup area ratusan juta dewa, dengan momentum dan kesederhanaan yang luar biasa, kan? Kepala Jinglu, seperti nasi yang dipatuk ayam, sering berpindah-pindah. Saudaraku, di pusat kota dewa kuno abadi, memang ada sebuah rumah besar, seluas 130 juta perili. Rumah terkecil di rumah besar itu mencapai 30.000 sang. Tampaknya orang-orang dari dewa kuno abadi keluarga cukup besar. Adapun apakah mansion ini abadi, aku tidak tahu, karena tidak ada yang tahu tulisan tangan di mansion itu. Oh, omong-omong, saudaraku, di mansion ini, ada kuil kuno dengan larangan. Bahkan dua penguasa tertinggi tidak melanggar larangan saat itu. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, ayo pergi ke istana kuno yang kamu katakan dulu untuk mencari tahu. Dalam 6 bulan berikutnya, Tan Yun dan Jinglu terbang jauh-jauh ke kediaman di tengah kota di kota dewa kuno yang abadi. Karena kota besar, Tan Yun tidak bertemu orang lain di jalan. Saat terbang ke mansion, Tan Yun memandangi bangunan yang sudah dikenalnya hingga puluhan ribu kaki di sepanjang jalan. Dia samar-samar memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Tan Yun dan Jinglu tiba di depan sebuah rumah megah di pusat kota. Tan Yun menatap 4 kata aneh pada plakat di gerbang mansion. Pupil matanya mengecil dan menemukan 4 jejak. Ini benar-benar rumah abadi. Masuk. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia melangkah ke gerbang mansion selangkah demi selangkah. Apa yang dia lihat adalah halaman mansion yang ditumbuhi rumput. Saudaraku, aku akan membawamu untuk menemukan aula kuno terlarang. Jinglu berkata, dan membawa Tan Yun untuk melewati rumah megah dan sunyi itu. Ketika Tan Yun mengikuti Jinglu dan terbang di atas pavilion, dia tiba-tiba berkata, Xiao Lu, tunggu.
Ketika Jinglu mendengar pidato itu, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa Tan Yun ditangguhkan di depan sejuta monumen Dewa Sang. Monumen itu berdiri di sebuah danau kecil. Tidak ada yang aneh kecuali menjulang setinggi gunung. "Kakak, ada apa?" tanya Jinglu. Tan Yun berkata, "Monumen ini sepertinya disebut Monumen Dewa Zenfu." Setelah itu, Tan Yun terbang di atas danau dan menggantung di depan monumen dewa. Dengan lambaian tangan kanannya, dia tiba-tiba menyelubungi monumen dewa. Segera, kekuatan suci membawa lapisan debu. Ketika debu pada tablet dihilangkan, karakter Protos kuno abadi, tablet Dewa Zenfu, tertulis di tablet. Saat ini, Tan Yun secara naluriah menggambar jejak misterius dengan tangan kanannya, dan kemudian mendorongnya melintasi angkasa menuju monumen Dewa Zenfu. Tiba-tiba, kekuatan Dewa Manusia Hongmeng mengalir ke monumen Dewa Rumah Kota. Berdengung. Dalam sekejap, awan melonjak di langit, dan cahaya setebal 10.000 kaki melesat ke langit dari monumen Dewa Rumah Kota. Segera, itu menyebar dan berubah menjadi tirai cahaya besar, menutupi seluruh rumah Dewa Abadi. Namun, itu telah membuka barisan Feris pengawal kekaisaran dari rumah Dewa Abadi. Melihat pemandangan ajaib ini, mata Jinglu Mei penuh kejutan. Sebaliknya, Tan Yun tampak semakin bingung. Bingung, Tan Yun memutar otak untuk memikirkannya, tetapi dia masih tidak dapat mengingat ingatan apapun tentang kuil abadi. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti seluruh mansion. Ketika dia menemukan bahwa mansion itu kosong, dia melihat kembali ke Jinglu dan berkata, pergi ke kuil kuno yang kamu katakan." Jinglu membawa Tan Yun dan terbang ke kedalaman mansion. Tidak lama kemudian, dia datang ke aula kuno di ujung mansion. "Saudaraku, ini dia," Jinglu berkata, menunjuk ke aula kuno berlantai 3 di depan. Tan Yun mengangguk. Setelah mengerti, dia menaiki tangga besar dan berdiri di depan pintu aula di lantai pertama. Tan Yun memejamkan matanya, melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti pintu aula, dan mulai mengamati larangan pola susunan Protos kuno abadi yang diatur di pintu aula. Beberapa saat kemudian, Tan Yun menutup matanya, menarik tangannya dari dadanya, menggambar jejak misterius, dan kemudian mendorong tangannya ke pintu aula. Bang! Ledakan. Dengan suara keras, kemudian, debu menyegel pintu aula selama ribuan tahun, membawa semburan debu, dan perlahan membukanya. Di luar aula, Tan Yun tercengang ketika melihat pemandangan di dalam aula. Dan begitu juga Jinglu di belakangnya. Dalam pandangan mereka melihat bahwa aula di lantai pertama ditutupi dengan sutra merah cerah dan satin, dan dindingnya ditutupi dengan kata, "Si," dari Protos kuno yang abadi. "Ini seperti ketika Anda menikah." Tan Yun mengerutkan kening dan berjalan ke aula. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan sosok berkabut muncul di depan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa lelaki tua itu telah meninggal, yang hanya merupakan sekelumit dari arwahnya yang akan segera menghilang. "Saya akan menemuimu." Lelaki tua itu berlutut seperti gunung untuk berjemur. "Paman." Tan Yun tercengang. Orang tua itu bersujud dan tersedak, ketika pintu kuil dibuka, budak tua itu tahu bahwa pamanmu yang kembali. "Karena di seluruh alam semesta, hanya kamu dan Tuhan abadi yang bisa membuka pintu kuil ini dan melarangnya. Setelah kematianmu, Dewa Abadi menyesal bahwa dia tidak setuju untuk menikahimu. Oleh karena itu, Dewa Abadi mengambil tubuhmu dan menyelesaikan pernikahan di bawah kesaksian semua Protos kuno abadi kami. Tuan Abadi, dia percaya bahwa suatu hari Anda akan kembali dari reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika alam semesta rusak, Tuan Abadi akan menyegel sisa budak tua di sini untuk melindungi budak tua dan membiarkan budak tua menunggu hari Anda kembali. Tuan Abadi meminta budak tua itu untuk memberitahumu bahwa dia benar-benar mencintaimu lebih dari dirinya sendiri." Berbicara tentang ini, sosok lelaki tua itu menjadi semakin ilusi, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Tan Yun sedikit bingung. Dia buru-buru berkata, "Anda memanggil saya paman. Siapa nama saya? Saya adalah Protos kuno yang abadi, kan? Dan siapa namanya? Istri saya, Tuhan yang abadi." Di hadapan serangkaian pertanyaan dari Tan Yun, lelaki tua itu berkata sebentar-sebentar, "Paman, Anda adalah anggota keluarga Dewa kuno abadi. Anda pernah menjadi yang terkenal dari Dewa kuno abadi kami."
Di titik ini, sosok lelaki tua itu menghilang dengan cepat. Selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan cemas, "Siapa aku? Siapa nama abadi istriku? Di mana dia?" Dengan raungan Tan Yun di wajahnya, tidak ada yang menjawab di aula. Orang tua itu telah menghilang ke udara dan mati sepenuhnya. Wosh! Wosh! Pada saat ini, 7 istri Tan Yun, Feng Qingcheng dan Ouyang Qianqian, keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Kemudian, yang lain juga terbang keluar dari Menara Dewa Lingqiao. Ketika mereka berada di Menara Dewa Lingqiao, mereka melihat adegan percakapan Tan Yun dengan lelaki tua itu. Pada saat ini, terutama 7 istri dan 2 tunangan Tan Yun, terkejut. Ternyata Tan Yun benar-benar protos kuno yang abadi, salah satu dari 4 protos di alam semesta. Dan Tuhan yang abadi adalah istri Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Bagaimana aku mati sebelumnya? Siapa aku? Dewa abadi, siapa dia?" Kesedihan terbesar dalam hidup adalah bahwa Anda telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda bahkan tidak tahu siapa Anda. Pada saat ini, kesedihan di hati Tan Yun bisa dibayangkan. "Tan Yun, jangan terlalu sedih." Ouyang Qianqian memandang Tan Yun dengan menyakitkan, melangkah maju, memeluk Tan Yun di lengannya dan menghibur, "Tan Yun, jiwa yang melahap jurang dunia peri 9 surga, wanita di peti mati raksasa kemungkinan adalah dewa keabadian. Tidak ada gunanya berpikir lebih banyak sekarang. Hanya ketika kamu menemukannya setelah kelahirannya kembali, kamu akan mendapatkan jawaban atas semua kebingunganmu." Sen Subing bergema, "Suamiku, Qianqian benar." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. "Iya, sangat penting bagi kita untuk menemukan sumber daya kultivasi dan meningkatkan kekuatan kita. Jika dia benar-benar istri dewa abadi dalam jiwa yang melahap jurang, dia akan memiliki setidaknya 28.000 tahun untuk bangun. Terlalu lama untuk bangun. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, kembali ke dunia peri Hongmeng Jiutian sesegera mungkin, bawa dia pergi dan bantu dia bangun sesegera mungkin." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada gadis-gadis itu, "Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja. Saya akan naik dan melihat-lihat." Setelah itu, Tan Yun berjalan selangkah demi selangkah menuju tangga menuju aula di lantai 2. "Kakak ipar, aku juga ingin melihat." Sebelum suara Suezian jatuh, Tang Mengbalu menarik Suezian dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan kakak iparmu sendirian. Jika tebakanku benar, itu pasti ruang pernikahan." Pada saat ini, gadis-gadis itu diam-diam tidak mengikuti Tan Yun ke lantai 2 dan ingin memberi Tan Yun waktu tenang sendirian. Tidak mengherankan, Tan Yun datang ke lantai 2 dan menemukan bahwa ruangan sebesar itu memang ruang pernikahan. Meski sudah lama berlalu, Tan Yun masih bisa melihat bahwa penguasa keabadian saat itu adalah ruang pernikahan yang ditata dengan cermat. Tan Yun melihat sekeliling ruangan dan akhirnya menatap lukisan besar. Dalam lukisan itu, seorang pria berbaju zirah berdiri tegak di puncak dan memandang ke langit. Anehnya, wajah pria itu kosong. Melihat raksasa tak berwajah itu, Tan Yun merasa sedikit familiar. Ketika dia berpikir, dia sepertinya telah membuat penemuan baru. Dia melayang di udara dan melayang di depan sumbu lukisan, tetapi ada garis-garis tulisan di sudut kanan bawah lukisan itu. Tan Yunding melihatnya, tetapi melihat bahwa itu tertulis dalam kata-kata protos kuno yang abadi. "Waktu berlalu. Satu pesawat pergi ke yang lain. Saya tidak tahu apakah itu kusut. Melukis wajahmu, patah hati, sulit untuk beristirahat, akasia ini. Cari, bermimpi, dan mati untuk kehidupan lain. Masih bisakah kamu mengetahui sumpah kehidupanmu sebelumnya?" Ditandatangani oleh istri Yuyan. Melihat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi, Tan Yun merasa sakit hati dan bergumam, "Yuyan. Yuyan, apakah namamu Yuyan?" Tan Yun mengusap lengan kanannya dengan lembut. Tiba-tiba, gulungan gambar di dinding terbang menjauh dari dinding, menggulung dari udara kosong, berubah menjadi sinar cahaya dan diserap ke dalam cincin abadi. Tan Yun melihat ke ruang pernikahan. Mata sedihnya berangsur-angsur menjadi tegas dan berkata dengan suara, "Yuyan, kamu tinggal di jiwa makan jurang dulu. Ketika aku kuat,
kamu akan pergi ke negeri dongeng 9 surga Hongmeng dan membawamu keluar dari sana. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menoleh, berjalan keluar dari ruangan dan datang ke aula di lantai pertama. Tan Yun memandang kemanusiaan, Anda pergi ke menara Dewa Lingqiao. Xiaolu dan saya dapat menemukan sumber daya budidaya. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Sen Subing melangkah maju, mendandani Tan Yunlue dengan baik, dan kemudian terbang ke menara Dewa Lingqiao di telinga Tan Yuner bersama orang-orang. Selanjutnya, Tan Yun dan Jinglu melangkah keluar dari aula kuno. Ketika Tan Yun melihat ke belakang, pintu aula, mengaum, ditutup. Kemudian, Tan Yun datang ke tengah mansion dan melihat ke monumen Dewa Zenfu. Dia berpikir bahwa jika barisan penjaga mansion dibuka, begitu diketahui, itu akan dilaporkan ke Ling Xia Tianzun. Oleh karena itu, Tan Yun mengangkat barisan penjaga mansion lagi. Setelah kedua pria itu terbang keluar dari rumah abadi, Jinglu berkata, "Saudaraku, di hutan abadi di utara, ada dewa langit dan bumi yang kuat, yang telah menghasilkan banyak materi surgawi dan harta bumi di alam abadi. Hutan. Di antara mereka adalah buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan mata air dewa surgawi. Namun, karena banyaknya bahan alami dan harta bumi di hutan abadi, banyak dewa dan dewa pergi untuk menjelajahi harta itu." Tan Yun berkata, "Saya mengerti kekhawatiran Anda. Sekalipun ada risiko, saya akan pergi. Kepentingan dan risiko selalu hidup berdampingan." Sehat. Jinglu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, mari kita mulai. Dengan kecepatanku, diharapkan dalam 6 bulan, kita akan mencapai pintu masuk di selatan hutan abadi. Saudaraku, kamu juga memasuki menara Dewa Lingqiao. Aku akan membawamu ke sana." "Oke." Tan Yun menjawab dan menawarkan menara Dewa Lingqiao untuk memasukinya. Jinglu mengubah menara Dewa Lingqiao menjadi balok emas setelah dikumpulkan ke dalam manset, menghilang ke langit dan pergi ke hutan abadi. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Sekelompok tenda emas terbang turun dari lautan awan dan berubah menjadi Jinglu di pintu keluar selatan hutan abadi. "Saudaraku, hutan abadi ada di sini." Jinglu berkata sambil tersenyum. Tan Yun keluar dari udara tipis di samping Jinglu dan berkata sambil tersenyum, "Sepanjang jalan ini sulit." "Tidak sulit. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu saudara laki-laki saya." Jinglu tersenyum. Setelah Tan Yun membawa pagoda Lingqiao ke telinganya, dia menyebarkan suaranya, dan membiarkan dewa yang tidak disengaja, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao dan Wei Kuan meninggalkan pagoda untuk menemukan bahan-bahan alami dan harta bumi dengan dia. Alasan mengapa Tan Yun tidak membiarkan semua wanita keluar adalah karena masing-masing wanita ini adalah negara dan kota. Terkadang, orang terlalu cantik, mereka akan menemukan masalah yang tidak perlu. Ketika 7 muncul di samping Tan Yun memandang kemanusiaan, "Hutan abadi, saya tahu betul. Ada beberapa rumput dewa, yang merupakan produk unik dari alam semesta terakhir. Hanya sedikit orang yang mengenal Tuhan di alam semesta ini. Dengan cara ini, kita dapat menemukan rumput ilahi ini dan menjualnya dengan harga tinggi di kota King Yang Fang, atau menukarnya dengan orang lain. Di antara rumput ilahi ini, ada 3 jenis hal yang dikenal sebagai harta, yang tak ternilai harganya. Saya akan menyingkat gambar untuk Anda sekarang. Anda melihatnya dengan hati-hati." Sementara Tan Yun berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mengubah divine power-nya menjadi gambar di udara. Ada 3 jenis rumput dewa pada gambar. Tan Yun menjelaskan, jenis pertama, setinggi 1 kaki, memiliki 9 daun dan disebut Yun Hun Senchao. Rumput ini sangat berharga. Jika jiwa seseorang rusak, kunyah saja langsung dan ambil selama 1 jam. Itu akan pulih. Jenis kedua, setinggi 1 kaki 3 inci, tidak berdaun, hanya bunga merah cerah, disebut bunga dewa yang haus darah. Bunga surgawi semacam ini, setelah mengambil satu, akan membuat darah orang mendidih. Itu dapat langsung meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10%, yang sangat berharga. Jenis ketiga, setinggi 2 kaki dan 2 inci, memiliki 6 daun dan disebut rumput dewa Guangming. Ramuan ilahi ini memiliki efek luar biasa pada orang-orang yang sekarat.
Ini dapat membuat orang tetap hidup dalam 77 atau 49 jam dan memberikan kesempatan untuk menunggu sampai penyelamatan. Mendengar pidato itu, mata orang-orang berbinar. Kemanjuran ramuan ilahi ini benar-benar bertentangan dengan langit. Tan Yun memandang orang-orang dan memberitahu mereka, setelah kita memasuki hutan abadi, hanya ada 6 jenis bahan alami dan harta bumi yang terutama kita cari. Itu adalah buah dewa manusia, ular dewa bumi, dewa surga musim semi, rumput dewa jiwa, bunga dewa haus darah dan rumput dewa cahaya. Jika kamu ingat, kita akan pergi. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka serentak berkata, ingat. Oke, mari kita pergi. Tan Yun dan 8 orang mendekati hutan abadi yang menghalangi matahari dan mulai mencari 6 jenis bahan alami dan harta bumi. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Dalam sebulan, 9 orang Tan Yun menemukan 300 buah dewa manusia, 120 ular dewa bumi, dan 36 mata air dewa surga. Ada juga sejumlah besar rumput dewa jiwa, bunga dewa haus darah, dan rumput dewa cerah. Wajah 8 orang penuh dengan senyuman. Sepertinya mereka beruntung. 3 hari kemudian, 9 Tan Yun telah memasuki area tengah hutan abadi. 9 orang tidak jauh dari satu sama lain di hutan lebat. Mereka masih mencari 6 jenis bahan alam dan harta bumi. Pada saat ini, Ouyang sepertinya menemukan sesuatu. Dia membungkuk dan menyingkirkan rumput lebat dengan kedua tangan dan menemukan sekelompok bunga dewa bumi. Dia tahu bahwa akar bunga dewa bumi disebut ular dewa bumi. Dan gugusan bunga dewa bumi ini ada sebanyak 300. Yuner, cepat kemari. Ada banyak ular dewa di sini. Ouyang berteriak dengan penuh semangat. Wosh! Wosh! Pada saat ini, 6 tetua dari alam dewa bumi keluar dari udara tipis di depan Ouyang. Yang pertama adalah dewa ke-8, dan 5 sisanya adalah dewa ke-7. Tut, itu bagus. Lelaki tua yang dipimpinnya tertawa dan berkata, bagus. Kali ini saya bertemu dengan begitu banyak ular dewa. Berikan ular dewa bumi ini kepada penjaga toko kami, dan kami telah membuat pencapaian besar lagi. Ouyang melihat kembali ke kerumunan, membuka tangannya, melindungi ular dewa bumi di belakangnya, dan bertanya, aku menemukannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua yang memimpin rombongan itu berteriak keras, apa yang Anda katakan kami ingin lakukan? Tentu saja, ini perampokan terbuka, haha. Pak, pria tua itu melintas di udara dan menamparkan wajah Ouyang Duantian. Dia terbang ratusan kaki dan jatuh ke tanah. Ouyang menggelengkan kepalanya, gumpalan darah menggantung dari sudut mulutnya, bangkit dari tanah dan menatap lelaki tua yang dipimpinnya. Haha, kamu hanyalah 5 dewa, dan berani menatapku. Lelaki tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya, bunuh dia untukku. Ya, dong tua. Di belakang lelaki tua itu, salah satu lelaki tua dewa bumi kelas 7 menjawab, dengan cepat meluncur di atas rumput, memutar cakarnya dengan tangan kanannya dan mencubit leher Ouyang. Tidak ada keraguan bahwa Ouyang akan mati jika dia terjepit. Pada saat kritis, bayangan putih dengan cepat muncul di depan tubuh Ouyang yang rusak dan berubah menjadi Tan Yun dengan jubah putih. Tan Yun, mereka memukuli ayahku dan ingin membunuh ayahku lagi. Kamu harus membunuh mereka. Pada saat ini, Ouyang kian-kian marah di benak Tan Yun. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Wajah Tan Yun muram, dan tinju kanannya tiba-tiba terlempar dari tangan kanan lelaki tua itu. Bang! Klik! Klik! Dalam suara pahat yang tumpul, darah memercik dan jari-jari yang patah beterbangan. Tangan kanan lelaki tua itu dan bahkan seluruh lengan kanannya meledak. Ah! Orang tua itu melolong seperti babi dan terpesona oleh Tan Yun. Setelah tubuhnya menembus batang pohon kuno, mulutnya menyemburkan darah dan jatuh ke rerumputan. Tan Yun kembali menatap Ouyang dan berkata, Paman, kamu terkejut. Jangan khawatir, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Saat ini, Tan Yun sedang marah. Anda tahu, Ouyang adalah calon ayah mertua Tan Yun. Yuner, hati-hati, kata Ouyang padaku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Tan Yun. Pada saat ini, pria tua yang dipimpin oleh pihak lain memandang Tan Yun. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun adalah dewa ke-6, matanya yang keruh menunjukkan ekspresi ngeri.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun bisa dipukul dengan keras dengan satu pukulan. Dia adalah bawahan dari Dewa Bumi kelas 7. Tapi dia tidak takut. Dia sombong bahwa bahkan jika dia bertemu dengan Dewa kelas 9, dia memiliki kekuatan perang. Bahkan jika pemuda berjubah putih di depannya memiliki kekuatan tantangan lompatan, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Jika lelaki tua itu tahu bahwa kekuatan Tan Yun sekarang dapat dengan mudah membunuh Dewa Bumi kelas 9 biasa seperti anjing, diperkirakan lelaki tua itu akan melarikan diri tanpa bertarung seperti anjing yang hilang. Orang tua itu menyipitkan mata ke arah Tan Yun, "Nak, kamu berani menghapus orang tua itu. Saya pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Ketika lelaki tua itu memutar tangan kanannya, pedang lebar keluar dari udara tipis, mengambil angin puyuh dan membelahnya di kepala Tan Yun, "Pergi ke neraka." Setelah Anda melakukannya, orang tua itu adalah keterampilan yang unik. Ingin membunuh Tan Yun. Tan Yun, dengan ekspresi membunuh di wajahnya, melakukan langkah surgawi Hongmeng, melintas dari udara rendah dan muncul di sisi kiri lelaki tua itu. Tan Yun mengacungkan tangan kanannya, memegang tangan kanan lelaki tua itu dengan pisau, dan berkata-kata demi kata, "Apakah kamu baru saja memukul pamanku dengan tangan ini?" Klik. 5 jari Tan Yun di tangan kanannya bekerja keras. Ketika lelaki tua itu berteriak, pergelangan tangannya terjepit dan meledak, dan tangan patah yang memegang pisau terbang menjauh dari tubuhnya. Tan Yun menjabat tangan kanannya, mengepalkan pedangnya, dan darah tiba-tiba muncul, memotong kaki lelaki tua itu. "Ah! Kaki tua!" Dalam teriakan lelaki tua itu, Tan Yun menendang dada lelaki tua itu. Puff! Klik! Dada lelaki tua itu runtuh, memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah seperti babi mati. Pada saat ini, 4 orang tua yang tersisa benar-benar ketakutan. Punggung mereka dingin, dan mereka berteriak, "Pemilik penginapan kedua, cepat datang. Seseorang akan membunuh kita." Bersenandung, Tan Yun mendengus dingin, memegang pedang lebar, seperti hantu yang bola-balik melintasi hutan dengan kecepatan tinggi, melewati 4 orang tua dengan semburan darah. Saat berikutnya, Tan Yun muncul di tanah dan menginjak wajah lelaki tua yang kehilangan kaki dan tangan kanannya. Pada saat ini, keempat lelaki tua itu berdiri di tanah, menatap lebar, dan mata mereka menunjukkan warna ketakutan sebelum mereka mati. Kemudian, lingkaran darah tipis muncul di leher keempat orang tua itu. Darah berangsur-angsur melebar, dan darah menyembur keluar, dan kepala tergelincir ke leher. Wah, wah, wah. Tan Yun menginjak pipi lelaki tua pertama dengan kaki kanannya. Tangan kirinya memantul di antara jari-jarinya. 4 kekuatan ilahi meledak dan menembus alis keempat kepalanya. Berdengung. Wah. Dengan lambaian tangan kanannya dan pedang lebar di tangannya, Tan Yun menghancurkan tengkorak lelaki tua yang telah jatuh ke tanah dan membunuhnya di tempat. Sejauh ini, hanya lelaki tua di kaki Tan Yun yang masih hidup, dan 5 orang lainnya mati. Pada saat ini, Jing Lu, Wu Xinsang, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao dan Wei Kuan juga terbang di belakang Tan Yun. Berani. Tiba-tiba, ada raungan kemarahan, dan gendang telinga Tan Yun sakit. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih dengan tulang abadi terbang dan mendarat 10 kaki di depan Tan Yun. Orang tua itu adalah penjaga toko kedua dari toko Wan Jin Shenbao di kota King Yangfang, Wang Xi. Tan Yun tidak bisa melihat bahwa Wang Xixiu ada, jadi dia tenggelam dalam hatinya dan menatap Jing Lu dengan tatapan ingin tahu. Jing Lu berkata, "Saudaraku, dia adalah semi-saint kelas 1. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melampaui levelnya, aku bisa membunuhnya. Jika ada kekuatan lompatan, saya bukan lawannya." Ketika Jing Lu berbicara, Wang Xi melihat mayat di tanah dan melihat orang tua di kaki Tan Yun. Wajahnya merah dan menatap Tan Yun. "Anak berbulu, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh bahkan orang-orang di toko Wan Jin Shenbao-ku?" Kepada lelaki tua itu, "Biarkan dia pergi." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, "Kami tidak memiliki dendam sebelumnya. Hari ini, orang-orang saya menemukan ular Dewa Bumi, dan orang-orang Anda tidak hanya ingin merampok, tetapi juga ingin membunuh. Orang-orangmu pantas mati. Aku belum pernah mendengar tentang paviliun harta karun 10.000 emas, dan aku tidak ingin tahu.
Aku hanya tahu. Tan Yun berhenti, mengeluarkan satu jari, menunjuk ke lelaki tua itu. Yang kehilangan kakinya dan berkata, dia sudah mati. Anak bodoh, kamu mati. Wang Xi sangat marah. Tubuh tuanya melesat rendah ke udara seperti anak panah yang tajam, mengulurkan telapak tangan kanannya yang kurus dan menepuk dada Tan Yun. Berdengung. Ledakan. Dengan telapak tangan Wang Xi, kekosongan tiba-tiba runtuh, dengan momentum besar. Suara mendesing. Seberkas cahaya keemasan jatuh di depan Tan Yun dan berubah menjadi rok emas Jinglu. Mata indah Jinglu tiba-tiba berubah menjadi emas. Tapi setelah dia membuka pupil emasnya, Qian-Qian membalikkan tangannya dan mendorongnya keluar dengan sekuat tenaga. Bang! Pada saat kedua telapak tangan bertemu, badai energi meledak seperti nebula. Kekuatan sisa yang sangat kuat bersifat konsentris dan mengamuk ke segala arah. Bang bang! Dalam Yue yang kejam itu, Tan Yun dan yang lainnya terangkat, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, tidak mampu menanggung dampak Yue, tetapi berubah menjadi bubuk. Uff! Pada saat Yue hendak menghilang, wajah tua Wang Xi pucat dan mulutnya berlumuran darah. Dia dilempar ke udara. Setelah mendarat, dia mundur beberapa kaki di hutan yang hancur sebelum dia berdiri teguh. Tangan kanannya gemetar hebat dan mulut harimau berdarah. Sebaliknya, Jinglu yang anggun di dedaunan yang jatuh tidak bergerak seperti gunung. Wang Xi memuntahkan seteguk darah lagi dan menatap Jinglu dengan sengit, tunggu aku. Setelah meninggalkan ancaman, Wang Xihua menjadi seberkas cahaya, naik ke langit dan menghilang ke langit. Setelah Wang Xi pergi, tubuh Jinglu Jiao bergetar, wajahnya seputih kertas, dan seteguk darah menyembur. Xiao Lu, bagaimana lukamu? Tan Yun khawatir. Saudaraku, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Jinglu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tegas, saudaraku, aku akan mengejarnya. Jangan mengejar. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi ke menara Dewa Ling Qiao dan pulih dari cedera. Jinglu menganggukkan kepalanya, mengubahnya menjadi sinar dan mengebor ke menara Dewa Ling Qiao di Tan Yuner. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendatangi lelaki tua yang kehilangan kakinya selangkah demi selangkah. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Pinta lelaki tua itu dengan mata ketakutan. Hong Meng Sentong. Mata Tan Yun berbinar dengan cahaya merah yang aneh. Karena lelaki tua itu terluka parah dan dalam bahaya, dia dengan mudah mengendalikan lelaki tua itu. Tan Yun Sun bertanya, pertama, apa perbaikan lemari pajangan toko Wan Jin Senbao? Kedua, toko Wan Jin Senbao, bisakah itu memiliki latar belakang? Pria tua itu tampak membosankan dan berkata dengan jujur, penjaga toko besar kami adalah semi-sein kelas 2. Toko Wan Jin Senbao kami dibuka oleh keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di kota abadi Qingyang. Mencium pidato itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan membunuh lelaki tua itu dengan bila angin yang kuat. Bagaimana dengan Yuner? Seberapa besar latar belakang toko Wan Jin Senbao? Ouyang bertanya dengan cemas. Tan Yun berkata, latar belakangnya sangat besar. Tapi itu tidak masalah. Qingyang Xiancheng cukup jauh dari kota Qingyang Fang. Selain itu, kami hanya membunuh beberapa orang di toko Wan Jin Senbao. Keluarga Gongsun mungkin tidak mengerahkan orang untuk menemukan dan membunuh kami. Paling-paling, 2 penjaga toko akan menemukan beberapa pembantu di kota Qingyang Fang untuk mengejar kita. Namun, untuk berada di sisi yang aman, kita sebaiknya bergegas dan cepat menemukan sumber daya budidaya yang cukup, kemudian berlatih di kota dewa kuno yang abadi, dan pergi setelah kekuatan kita meningkat pesat. Setelah itu, Tan Yunzi dan yang lainnya mulai mencari sumber daya budidaya di hutan abadi. Pada November berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menemukan cukup buah manusia dan dewa untuk budidaya mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar rumput dewa jiwa, bunga dewa haus darah, dan rumput dewa cerah juga ditemukan. Tan Yun membawa mereka keluar dari hutan abadi, membuka gua di tebing yang dipotong pisau, dan mengatur susunan ajaib di pintu masuk gua. Pohon-pohon kuno yang aneh tumbuh di tebing di sini, yang membuat gua lebih tersembunyi. Bahkan jika tidak ada arai ajaib, sulit ditemukan. Di dalam gua, Tan Yun mempersembahkan menara Dewa Ling Qiao, dan kemudian semua orang menyerahkan Tian Cai dan Di Bao yang terkumpul kepada Tan Yun.
Setelah meminta orang-orang di menara Dewa Lingqiao untuk keluar, Tan Yun membagikan buah Dewa Manusia dan ular Dewa Bumi kepada orang-orang dan memberi tahu mereka. Buah Dewa orang-orang ini cukup bagi kita untuk mempromosikan Dewa Bumi. Setelah mempromosikan Bumi Tuhan dan memurnikan ular Dewa Bumi masing-masing, kami akan pergi dari sini pada waktu itu. Sue Zian bingung, saudara ipar, dalam proses mempromosikan Tuhan manusia ke Tuhan Bumi, apakah Anda ingin menyeberangi perampokan? Tan Yun menjelaskan, kamu tidak perlu melewati perampokan. Namun, ketika Dewa Bumi kelas 9 dipromosikan menjadi Dewa Surga, kamu harus melewati perampokan itu. Baiklah, mari kita semua masuk ke latihan pintu tertutup. Selanjutnya, orang-orang memasuki menara Dewa Lingqiao satu demi satu. Tan Yun mengambil bagiannya dari buah Dewa Manusia dan ular Dewa Bumi. Setelah memasuki lantai 48 menara Dewa Lingqiao, dia duduk bersila dan mulai memurnikan buah Dewa Manusia. Dengan pemurnian buah ilahi manusia, kecepatan kultivasi Tan Yun dan yang lainnya telah meningkat ratusan kali. 3 bulan kemudian, Wang Xi, penjaga toko kedua dari toko Wanjin Shenbao, memasuki hutan abadi dengan ratusan pembantu dan mulai menemukan dan membunuh Tan Yun. Di tangan ratusan geng, 9 adalah kelas 1 dan semi suci seperti dia. Semua orang adalah dewa kelas 9. Namun, yang membuat Wang Xi marah adalah dia telah mencari Tan Yun selama 3 tahun, tetapi tidak ada petunjuk. Dia memutuskan bahwa Tan Yun dan yang lainnya telah meninggalkan tanah suci kuno, jadi dia membawa orang-orang pergi dari hutan abadi, membutuhkan waktu setengah tahun, dan kembali ke kota Qingyangfang. Tidak ada tahun di menara. Sudah 100 tahun di dunia. Dalam sekejap mata, sudah 103 tahun 9 bulan sejak Tan Yun menutup pintunya. Tan Yun dan yang lainnya menghabiskan waktu yang sangat lama yaitu 3,78 juta tahun di menara Dewa Lingqiao. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 200.000 tahun, memadatkan janin ilahi manusia Hongmeng ke-7 di kolam Lingqi dan memasuki Dewa Manusia ke-7. Butuh 300.000 tahun untuk memadatkan janin Dewa Manusia Hongmeng ke-8 dan mempromosikan Dewa ke-8. Butuh 400.000 tahun dan dipromosikan menjadi Dewa ke-9. Butuh 600.000 tahun lagi untuk memadatkan embrio Dewa Bumi Hongmeng pertama di kolam roh dan melangkah ke Dewa Bumi kelas 1. Setelah dipromosikan menjadi Dewa Bumi, Tan Yun menghabiskan 800.000 tahun dan dipromosikan menjadi Dewa Bumi kelas 2. Butuh jutaan tahun untuk mempromosikan Dewa Bumi kelas 3. Kemudian, Tan Yun menghabiskan 480.000 tahun mengolah tubuh Hongmeng Ba. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 200.000 tahun untuk menyelesaikan kultivasi tubuh pengganggu ruang waktu tingkat ke-19. Dalam 180.000 tahun terakhir, Tan Yun memanipulasi cairan surgawi Hongmeng untuk memadamkan kulit, daging dan darah dan meridian seluruh tubuhnya untuk mengolah pengganggu kematian urutan ke-20. Akhirnya, tepat setelah pendinginan Tan Yun selesai, pengganggu kematian dipromosikan ke tahap Xiao Cheng, dan memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak inferior tingkat keempat dengan tangan kosong. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan mata bintangnya menunjukkan warna yang menarik. Rambutnya terbang, melepaskan pengetahuan ilahinya, yang membubung ke langit dan akhirnya meluas ke langit 300 miliar abadi. Anda tahu, kesadaran ilahi dari Dewa kelas 1 dapat mencakup 200 miliar makhluk abadi. Dewa kelas 2 adalah 230 miliar perili, Dewa kelas 3 adalah 260 miliar perili, dan Dewa kelas 4 adalah 290 miliar perili. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanya Dewa Bumi kelas 3, namun, jiwa Dewa Buminya lebih kuat daripada Dewa kelas 4. Dengan kata lain, ketika Dewa kelas 4 biasa bertemu dengan Tan Yun akan membunuh sebanyak dia datang hanya karena murid Dewa Hongmeng. Suara mendesing. Tan Yun, yang duduk bersila, melompat dan berbisik, pengganggu maut. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di menara Dewa runtuh satu demi satu, dan tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 6.000 kaki. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan gelap dan tebal dari Dewa Kematian. Dia seperti gunung seperti Dewa Kematian. Dia berhenti di menara Dewa dan menunjukkan arti mendominasi dunia pada murid besarnya. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun mulai berlatih pengganggu kematian,
pengganggu Hongmeng-nya memperoleh kekuatan sihir jenis ketiga. Kekuatan magis ini disebut baju besi kematian. Armor kematian. Permukaan tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan kematian. Saat dia bernafas, dia berubah menjadi satu set armor gelap di permukaan tubuhnya. Mulut Tan Yun sedikit terangkat dan nada suaranya mendominasi jalan napasnya, memiliki baju besi kematian bisa membuat kekuatanku lebih ganas. Tanpa casting Death Armor, aku hanya bisa menghancurkan artefak inferior Orde keempat dengan satu pukulan. Setelah dilemparkan, aku bisa meledakkan artefak inferior Orde kelima dengan satu pukulan. Saat ini, Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia akan cukup untuk membunuh dewa kelas 6. Bahkan di hadapan dewa ketujuh, ada kekuatan perang. Tan Yun tersenyum puas. Dalam sekejap, setelah tubuhnya kembali ke ukuran normal, dia berubah menjadi jubah ungu. Aku tidak tahu Su Bing, bagaimana mereka berlatih. Setelah Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh menara ilahi. Untuk kebingungannya, menara Tuhan itu kosong. Segera, Tan Yun menemukan bahwa orang dan hewan sedang berbicara di dalam gua. Jelas, mereka sudah memurnikan ular Dewa Bumi. Ini memang kasusnya. Lebih dari sebulan yang lalu, manusia dan hewan telah menyempurnakan semua sumber daya budidaya mereka. Kemudian, mereka meninggalkan pagoda dan mengobrol di dalam gua sambil menunggu Tan Yun pergi. Tan Yun tersenyum dan menghilang dari udara tipis dari menara Dewa Lingqiao. Segera, dia keluar dari udara tipis di depan orang-orang dan binatang. Sekilas, dia melihat kultivasi orang-orang. Hari ini, Shen Subing, Yu Qin, Fang Ziqing, Tang Mengbalu, Xiao, Zian, Yingying dan tidak ada Tuhan dalam pikiran adalah dewa kelas 5. 8 orang menantang kekuatan mereka dengan melompati level. Mereka semua memiliki kekuatan untuk membunuh dewa kelas 4. Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Gu Chong, Tian Lao dan Wei Kuan adalah Dewa Bumi kelas 2, dan memiliki kekuatan untuk menantang Dewa Bumi kelas 9. Tang Xinying, Xianer, Ruoxi, Qian Qian, Feng Qingcheng, Zhen Ji, Su Zhen, Sisi, Song Huixin dan wanita sangguan Feizong semuanya adalah Dewa Bumi kelas 4. Kekuatan mereka untuk menantang melampaui level mereka dapat membunuh Dewa kelas 3. Dewa Pembunuh Kera, Naga Emas, dan Singa sekarang menjadi dewa dan binatang lokal kelas 5. Dengan kekuatan yang kuat, mereka dapat membunuh dewa kelas 5. Iblis dan Raja Naga dan Beruang Tianluo adalah dewa dan binatang kelas 3. Mereka memiliki kekuatan yang kuat dan tidak takut pada dewa kelas 3. Xiao Bai, Raja dari 7 negara lainnya dan binatang suci singa dan harimau, adalah binatang dewa lokal kelas 2, yang dapat membunuh dewa kelas 2. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun memiliki kemampuan tantangan lompatan katak terkuat di antara orang-orang. Yang terkuat adalah Jintong Kunpeng Jinglu. Sekarang Jinglu telah memasuki kelas 9 dewa dan binatang, melompati level untuk menantang kekuatannya dan bersaing dengan kelas 5 dan Semi Sein. Dan kecepatan terbangnya sebanding dengan 8,5 orang suci. Setelah Tan Yun memberi selamat kepada orang-orang dan hewan atas peningkatan wilayah mereka, dia berkata, kami segera meninggalkan kota dewa kuno yang abadi dan pergi ke kota King Yang Fang untuk menjual bahan-bahan alami dan harta bumi. Sue Zian berkata sambil tersenyum, saudara ipar, setelah kami pergi ke kota King Yang Fang, bahkan jika toko Wanjin Shenbao mengganggu kami tidak takut pada saudari Jinglu. Yang lain mengangguk setuju. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kita masih tidak boleh gegabah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemilik toko besar di toko Wanjin Shenbao adalah kelas 2 dan setengah Santo, dan penjaga toko kedua adalah kelas 1 dan semi Santo. Jika mereka memiliki kualifikasi, bakat, dan kecerdasan yang baik, mereka cenderung meningkatkan ranah mereka. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil. Jika kualifikasi, bakat, dan kecerdasan mereka bertentangan dengan langit, mereka tidak akan menjadi tuan rumah toko di tempat kecil kota King Yang Fang ini. Lagi pula, ada beberapa orang dengan kualifikasi yang lebih baik darimu di dunia ini. Baiklah, ayo pergi dan pergi dari sini. Mendengar pidato itu, Sue Zian berkata sambil tersenyum, saudara ipar,
orang tidak ingin tinggal di menara Dewa Lingqiao lagi. Ini benar-benar membosankan. Saya juga ingin berada di luar, kata Namong Ruksue. Wanita lain, menatap Tan Yun, juga menunjukkan kerinduan di mata indah mereka. Sejak mereka datang ke dunia peri dan dunia surgawi Hongmeng, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di menara Dewa Lingqiao. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan berkata, "Yah, karena kamu tidak ingin tinggal di dalam, maka ikuti aku." Mendengar pidato itu, gadis-gadis itu sangat senang. Tan Yun setuju, pertama-tama, karena kekuatan semua wanita telah melonjak. Kedua, dia tahu bahwa di dunia surgawi Hongmeng hari ini, hampir tidak ada orang kuat setengah suci di luar kecuali orang-orang dan pelayan rumah Tuhan dan rumah bangsawan. Kalaupun ada, tidak ada wakil jenderal yang bertugas untuk saat ini. Selain itu, perang antara dunia surgawi Hongmeng dan iblis asing sangat mendesak, dan yang kuat di tanah semi-suci harus berada di medan perang. Dengan ini, Tan Yun setuju untuk membiarkan para wanita mengikutinya. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan menara Dewa Lingqiao, terbang keluar dari gua bersama orang-orang, bangkit dari tebing dan terbang menuju kota Dewa kuno yang abadi. Dalam perjalanan, Tan Yun bertemu dengan beberapa kelompok perampok serakah di alam dewa. Namun, ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatan Jinglu, mereka tersentak dan tidak berani menyerang Tan Yun dan yang lainnya. Jika pihak lain tidak melakukannya, Tan Yun tidak akan melakukannya. Tan Yun memiliki prinsip hidupnya. Dalam hatinya, dia menghormati setiap kehidupan. Apakah pihak lain selemah semut atau perampok, hidup mereka pantas dihormati. Tentu saja. Jika pihak lain memprovokasi sebuah insiden, Tan Yun akan membunuh tanpa ragu-ragu dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan cara ini, setelah 3 bulan terbang, Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari hutan abadi. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari kota Dewa Kuno yang abadi pada bulan Juli. Saat itu, tiba-tiba, suara pertempuran datang dari seberang danau. Reputasi Tan Yun Sun hilang, alisnya berkerut, dan kemudian matanya menunjukkan rasa terhapus. Dia melihat sosok yang dikenalnya dikepung oleh 6 musuh. Orang yang dikepung adalah Bai Su yang membantu Tan Yun 100 tahun yang lalu. Bai Su sekarang adalah dewa kelas 7, tetapi menghadapi 6 musuh dewa kelas 7, dia dipukuli dalam bahaya. Kekuatan Tan Yun sekarang membuatnya sulit untuk berurusan dengan dewa kelas 7. Secara alami, dia tidak akan melakukannya sendiri. Sebaliknya, dia menatap Jinglu dan berkata, "Xiao Lu, pergi dan selamatkan orang." Jinglu menjawab dan berubah menjadi cahaya kemasan. Dia menyapu danau dan muncul di belakang Bai Su. Jinglu menjulurkan tangan kirinya, meraih Bai Su dan meninggalkannya. Ketika Bai Su tenang, dia melihat bayangan indah berkedip cepat di depannya. Dia menjauh dari 6 pria kuat dan melambaikan 6 telapak tangan seperti kilat. Bang bang. Pada saat 6 cetakan telapak tangan dicetak di dada 6 orang di seberang ruangan, 6 orang mematahkan tulang rusuk mereka, menyemprotkan darah ke mulut mereka, dan jatuh di rumput yang rimbun. Untuk sesaat, mereka tidak bisa lagi bangun. Melihat Jinglu, mata mereka menunjukkan ekspresi panik. Mati. Gigi Jinglu Bei terbuka dengan lembut. Ketika dia hendak bergerak, Bai Su buru-buru berkata, "Gadis." Jinglu kembali menatap Bai Su dan berkata, "Mereka ingin membunuhmu. Mengapa kamu bersyafaat untuk mereka?" Bai Su tampaknya mengalami kesulitan dalam berbicara dan berhenti. "Iya, jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Aku tidak akan membunuh mereka," kata Jinglu. "Terima kasih, Nona Jing." Bai Su tampak bersyukur. Pada saat ini, 6 orang yang terluka parah di tanah memandang Bai Su dengan tatapan kompleks, bangkit kesakitan, berubah menjadi 6 balok dan menghilang ke langit. Tan Yun dan yang lainnya terbang ke udara dan jatuh di belakang Bai Su. Mereka berpelukan dan berkata, "Kakak Bai, sudah lama tidak bertemu denganmu." Bai Su menatap Tan Yun dengan tatapan kaget dan berkata, "Dewa Bumi kelas 3. Ya Tuhan, ini baru lebih dari 100 tahun. Saudara Jing, bagaimana kamu bisa menembus wilayahmu begitu cepat?" "Itu pasti saudara Jing, yang berbakat dan telah menemukan peluang besar di wilayah Dewa Kuno ini, kan?" Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Bai benar.
Bai Su berkata, melihat seorang wanita yang menakjubkan di samping Tan Yun, dia tercengang dan berkata, Kakak Jing, kan? Selanjutnya, Tan Yun memperkenalkan 7 istrinya, 2 tunangan dan lainnya kepada Bai Su. Setelah Bai Su menyapa semua orang, dia diam-diam mengatakan bahwa nasib baik Tan Yun tidak dangkal. Pada saat ini, Bai Su memandang Jinglu dan membungkuk dan berkata, terima kasih, Nona Jing, karena telah menyelamatkan saya. Tidak apa-apa untuk mengangkat tangan. Jinglu tersenyum, sangat menawan, yang membuat Bai Su terlihat sedikit terganggu. Jinglu mengerutkan kening, apakah kamu sudah cukup melihat? Ah, cukup, tidak, maksudku, ekspresi malu, jujur, dan tulus Bai Su membuat Jinglu geli. Pada saat ini, setelah tersenyum, Tan Yun menegakkan wajahnya dan bertanya, Saudara Bai, siapa itu barusan? Mengapa mereka membunuhmu dan kamu membiarkan mereka hidup? Bai Su menghela nafas, seharusnya kakak laki-laki tertua saya yang mengirim seseorang untuk membunuh saya. 6 orang tadi juga orang-orang di tentara. Ceritanya panjang. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, bicaralah dengan saudaramu yang saleh secara perlahan. Melihat Bai Su tidak ingin mengatakan lebih banyak, Tan Yun tidak bisa bertanya lagi. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarga orang lain. Jika Anda mengajukan terlalu banyak pertanyaan, itu tidak baik. Bai Su membungkukkan tangannya ke Tan Yun dan berkata dengan sopan, Kakak yang baik, aku sedang terburu-buru untuk adikku. Aku akan segera kembali ke barak. Kita tidak tahu kapan kita akan bertemu hari ini. Hati-hati, saudaraku sayang. Tan Yun mengangguk, memeluk dan berkata, Kakak Bai, kamu juga. Pada saat ini, Bai Su sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Saudaraku yang terkasih, apakah Anda seorang bangsawan atau pria dari rumah Tuhan? Tan Yun menggelengkan kepalanya. Aku hanya orang biasa. Bai Su berkata, kalau begitu, di masa depan, saudara dan saudari yang berbudi luhur akan bergabung dengan tentara setelah mereka dipromosikan menjadi Tuhan. Pada saat itu, setelah Anda bergabung dengan tentara, Anda akan mengatakan kepada jenderal yang bertanggung jawab atas distribusi tentara ilahi bahwa Anda adalah Jenderal Bai Feng, dan jenderal pasti akan menugaskan Anda ke bawahan Komandan Raja Surgawi Bai. Cheng. Kalau begitu kita bisa bertarung berdampingan. Pidato Bao, persepsi memberitahu Tan Yun bahwa identitas Bai Su sama sekali tidak sederhana. Oke, Tan Yun mengangguk. Pada saat itu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah itu, Tan Yun memandang Bai Su dan berkata, Kakak Bai, aku tidak tahu harus bertanya apa. Tolong katakan padaku, saudaraku tersayang. Bai Su berkata sambil tersenyum, kamu dan aku tidak perlu bersikap sopan. Tan Yun bertanya dengan santai, Saudara Bai, saya mendengar bahwa dahulu kala, Raja Bai Zongyong menjadi pemberontak dan mengkhianati Maha Guru Hongmeng. Apakah itu benar atau salah? Mendengar pidato itu, Bai Su membuang senyumnya. Setelah lama terdiam, dia berkata, "Yah, itu benar, tapi..." Setelah berpidato, Bai Su melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara. Namun, kemudian, Bai Zongyong menyesal, dan kemudian memilih untuk mati dalam pertempuran untuk menebus dosa-dosanya. Itu juga karena ini. Sekarang Tuan Boceng telah dikeluarkan oleh dewa-dewa lain. Tuan Lingxia Tianzun tidak menggunakan kembali Tuan Shen Wang. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oh, begitu. Saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Raja Dewa Boceng adalah cucu Bai Zongyong. Wajar jika Raja Dewa Boceng tidak dihargai oleh Tuhan." Oh ya, Bai Su menghela nafas dan berkata, "Kakak Jing, apakah kamu ingin pergi juga?" "Iya. Kita juga harus pergi dari sini." Tan Yun mengangguk. Bai Su berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi bersama." "Oke," Tan Yun berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, Tan Yun dan Bai Su meninggalkan alam dewa kuno dan muncul di dasar danau Dewa Qingyang. Tidak lama setelah mereka terbang keluar dari danau Qingyang, Bai Su dan Tan Yun berpamitan dan pergi. Tan Yun bangkit dari danau, melintasi lautan awan. Shen Subing bertanya, "Suamiku, saya pikir identitas Bai Su seharusnya lebih dari sekadar prajurit dewa." "Sehat," Tan Yun mengangguk, "namun, saya pikir orang ini layak berteman."
Setelah kita dipromosikan menjadi Dewa Surga, kita akan memasuki bawahan Dewa Raja Boceng. Sekarang, kita pergi ke kota Qingyang Fang dan menukar 3 rumput ilahi dengan sumber daya budidaya. Kalau begitu, tembus alam secepat mungkin dan masuki alam dewa. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke kota Qingyang Fang di belakang gunung Qingyangshan dan di antara pegunungan. Meskipun kota Qingyang Fang adalah kota persegi, ia mencakup area yang luas, tetapi terlihat seperti kota dengan luas 6 juta sen. Satu langkah ke kota Qingyang Fang, yang menarik perhatian Tan Yun adalah deretan toko tersebar di seluruh penjuru bumi. Di kota alun-alun, berbagai orang protos datang dalam aliran tanpa akhir dan cukup makmur. Sepintas, Tan Yun menemukan bahwa sebagian besar dewa bumi berada di alun-alun kota, dan dia sering melihat kehadiran dewa surgawi. Saat Tan Yun dan yang lainnya memasuki alun-alun kota, mereka segera menarik perhatian para dewa. Ada semburan diskusi. Wow, betapa indahnya. Ya, wanita rok emas ini sangat cantik. Tutut, itu tidak seindah kelihatannya. Petik 2. Pada saat ini, para wanita di alun-alun kota memandang Shen Subing, Zheng Ji, Ouyang Qianqian, dan Tai Xianer dan lainnya, dengan tatapan iri yang tak tersamar di mata mereka. Sebagai wanita, mereka harus mengakui bahwa Shen Subing dan yang lainnya sangat cantik. Pada saat yang sama, para wanita di alun-alun kota, menatap Fang Ziqing dengan kerudung, juga menebak betapa cantiknya wajah Fang Ziqing. Ketika para wanita sedang berbicara, para pria di alun-alun kota memandang Shen Subing dan yang lainnya dan tiba-tiba menelan ludah mereka. Pada saat yang sama, para pria melihat Tan Yun berjubah ungu di antara Shen Subing, Namong Yukin dan wanita lain dan bertanya-tanya siapa anak laki-laki itu. Mengapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar? Pria-pria ini, tidak ada kekurangan dewa yang kuat, tetapi mereka tidak sendirian, dan bermain-main dengan wanita di sebelah Tan Yun. Karena mereka melihat sikap Tan Yun yang luar biasa dan berpikir satu demi satu bahwa Tan Yun pasti kaya atau mahal. Dia sangat mungkin menjadi bangsawan atau bahkan putra Raja Dewa. Di tengah kerumunan, Tan Yun dan gadis-gadis berjalan melalui jalan-jalan yang ramai dan mengabaikan suara-suara orang-orang. Dalam perjalanan, Jinglu memberitahu Tan Yun bahwa ada alun-alun di area tengah Qingyang Fang, alun-alun Qingyang. Tujuan dari mendirikan alun-alun ini adalah untuk membiarkan orang berdagang dengan bebas di sini. Setelah mendengarkan, Tan Yun memutuskan untuk mendirikan kios di alun-alun Qingyang. Ketika Tan Yun dan yang lainnya datang ke alun-alun Qingyang, hari sudah matahari terbenam dan matahari seperti darah. Alun-alun Qingyang, lautan manusia. Tan Yun menemukan bahwa banyak orang menjual ular dewa bumi. Harga setiap ular dewa bumi telah dijual ke langit dengan harga tinggi 1000 giok dewa terbaik. Tan Yun membawa semua gadis, di bawah tatapan orang banyak, melalui kerumunan yang ramai, siap untuk pergi ke alun-alun Qingyang dan sudut utara. Saat mendirikan warung, tiba-tiba sajak murong di belakangnya berteriak, "Mau apa?" Tan Yun, yang berjalan di depannya, tiba-tiba melihat ke belakang, dan kemudian sekelompok kemarahan meledak dari matanya. Tapi itu adalah seorang pemuda gemuk dengan jubah Dewa Bumi ke-6. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menyentuh dada Murong. Puisi Murong buru-buru menghindarinya. "Pak!" Murong Sishi menamparkan kembali wajah pemuda berjubah brokat itu. Pria muda berjubah brokat tertembak di udara dan mendarat di alun-alun. "Rumput, wanita bau, beraninya kau pukul aku." Pemuda berbaju brokat bangkit dari tanah, dan wajah kanannya bengkak seperti kepala babi. Pria muda berbaju brokat itu mendongak dan berteriak, "Di mana kamu? Saya telah diganggu. Di mana kamu meninggal?" Begitu komentar ini keluar, 8 dewa kelas 9 jatuh dari langit dan berlutut di depan pemuda itu, "Bawahanku tidak terlindungi dengan baik. Maafkan aku, Tuan Muda." Pada saat ini, orang-orang di sekitar Tan Yun memandang orang-orang muda berbaju brokat yang dipukuli oleh puisi Murong, seperti tikus yang melihat kucing, dan melarikan diri satu demi satu. Puluhan ribu penonton, melihat puisi Murong, menunjukkan simpati di mata mereka dan berbisik. Si cantik itu menderita kali ini. Iya, dia bisa mengalahkan Raja Liu Yun, Tuan Muda kedua dari rumah kuda, Mayu. Rumah kuda itu bangsawan. Dia mati kali ini. Iya, dia tidak hanya mati, tetapi orang-orang di sekitarnya akan menderita.
Petik 2. Mendengarkan bisikan itu, Tan Yun mengerutkan kening. Murong Sishi menatap Tan Yun dengan wajah pucat. Di wajahnya yang menakjubkan, dia penuh dengan permintaan maaf. Gigi Bei terbuka dengan lembut, dan suara yang mengganggu terdengar. Tan Yun, maafkan aku telah membuat masalah untukmu. Jangan bilang aku minta maaf. Tan Yun tersenyum. Pertarungan yang bagus, tapi terlalu murah untuk memukulnya. Mendengar pidato itu, wajah Mayu bergetar dan gemetar, dan hidungnya mancung. Dia memelototi Tan Yun, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, tampar wajahmu, itu terlalu murah untukmu. Tan Yun menyipitkan matanya, dingin di matanya. Rumput. Mayu memarahi dengan marah, Tuan Muda, baru saja tiba di tempat kecil kota King Yang Fang ini. Tanpa diduga, saya dipukuli oleh wanita jalang yang bau. Saya sangat marah. Mendengarkan pihak lain mempermalukan tuan mereka sebagai seorang jalang, Si Hong Xiao dan Gong Sun Ruoxi menatap Mayu dan berkata dengan satu suara, babi gemuk mati, biarkan aku membersihkan mulutmu. Babi gemuk yang mati. Kalian berdua mengatakan bahwa Tuan Muda Ben adalah babi gemuk yang mati. Pada saat ini, paru-paru Mayu meledak karena marah dan berkata dengan tegas, Tuan Muda Ben memberitahu Anda bahwa orang-orang yang mengatakan Tuan Muda Ben adalah babi gemuk sudah mati. Mayu membenci orang yang mengatakan dia adalah babi gemuk yang mati dalam hidupnya. Dia tidak menyangka akan dipukuli dan dipermalukan oleh orang lain di sini. Raut wajah Mayu sangat ganas. Dia menunjuk puisi-puisi murong dan berkata dengan senyum ganas, suatu kehormatan bagimu untuk menyentuhmu, Tuan Muda. Kamu berani mengalahkanku. Segera, dia menunjuk ke Gong Sun Ruoxi dan Si Hong Xiao, dan berkata dengan senyum cabul, kalian berdua cantik, Tuan Ben akan menangkapmu nanti, dan kemudian menghancurkanmu malam ini. Setelah itu, Mayu memerintahkan ke-8 lelaki tua itu berlutut di tanah, bangun. Ya, bawahanku. 8 orang tua bangkit. Mayu tersenyum muram dan menunjuk pada kemanusiaan Tan Yun, bunuh para pria dan tangkap semua wanita. Ya, bawahanku. Ketika 8 tetua akan memulai, tiba-tiba, teriakan dingin meledak dari alun-alun, hentikan. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berjubah putih terbang dan mendarat di depan Tan Yun dari atas alun-alun. Protos rubah salju. Tan Yun menatap pemuda berjubah putih itu, mengangkat telinga rubahnya dan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa pemuda itu adalah orang suci kelas 4 dan setengah suci. Kemudian, di tengah kerumunan penonton, ada agitasi. Ratusan tentara protos rubah salju di Tianxinjing datang dengan tombak ilahi. Ratusan prajurit sihir, menghadap pemuda berjubah putih, berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, saya telah melihat wakil jenderal kota. Kamu benar. Li Yuan melirik dengan dingin. Tan Yun dan Mayu menatap Mayu, Tuan Ma, ini adalah tempat di bawah yurisdiksi protos rubah salju saya. Anda ingin bertarung di sini tanpa persetujuan wakil jenderal ini. Ma Ying tersenyum dan memeluk tinjunya dan berkata, Wakil Jenderal Li, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Iya, kata Li Yuan, mendekati Mayu. Mayu melambaikan tangan kanannya, mengatur penghalang insulasi suara, memutar tangan kanannya, dan sebuah cincin dewa muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Li Yuan dan berkata sambil tersenyum, Wakil Jenderal Li, ada 100.000 giok dewa kelas atas di dalamnya. Maafkan aku, bagaimana kalau kamu tidak melihatnya hari ini? Li Yuan tersenyum dan menerima cincin dewa. Iya, tapi Anda harus berjanji pada Wakil Jenderal Ben satu hal. Li Yuan menoleh ke belakang dan menatap seorang wanita cantik bernama Cembung Cekung di samping Tan Yun. Segera, dia tersenyum dan berkata, setelah kamu membunuh pria itu, aku tidak tertarik pada wanita lain. Aku ingin gadis berambut putih. Gadis berambut putih di mulut Li Yuan secara alami adalah Namong Yukin. Bagus. Bagus, tidak masalah. Ma Ying tersenyum. Kemudian, Li Yuan melangkah keluar dari penghalang suara, melambai kepada ratusan tentara dewa dari protos rubah salju dan berkata, pergilah. Itu wakil jenderal. Ratusan tentara sihir mengikuti Li Yuan keluar dari alun-alun. Melihat adegan ini, Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini, Ma Yu melangkah maju, menatap Tan Yun dan berkata, Nak, hari ini aku Tuan Muda, biarkan kamu menangis setiap hari, jangan menangis.
Mata Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. Ketika dia memikirkan penghinaan Mayu kepada Ruoxi dan Xiao barusan, hatinya penuh dengan pembunuhan. Berikan padaku. Ma Xiang melambaikan tangannya ke 8 dewa kelas 9 di belakangnya. Semua pria terbunuh, dan semua wanita ditangkap olehku. Itu Tuan Muda. Setelah 8 tetua menjawab, mereka menunjukkan mata galak mereka dan naik ke udara. Mereka pergi ke Tan Yun, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, dewa yang tidak disengaja, Huang Fuguchong, Tian Lao dan Wei Kuansha. Xiao Lu, bunuh mereka semua. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam. Saudara yang baik, ketika suara indah dimulai, adegan berikutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Secara khusus, kuda itu gemetar ketakutan. Namun, Jinglu berubah menjadi bayangan emas. Dari sisi 8 orang tua, 5 jari tangan kanannya berubah cakar, dengan aliran darah biau menembak, memotong tenggorokan 8 orang tua. Plop, plop. Sebelum 8 lelaki tua itu berteriak, tubuh mereka jatuh ke tanah. Tanpa menunggu roh para dewa dari 8 orang tua terbang keluar dari pikiran mereka, Jinglu tiba-tiba menepisnya. Tiba-tiba, 8 helai kekuatan ilahi, dengan darah, menembus alis dan hati 8 tubuh. Sejauh ini, 8 dewa kelas 9 telah mati sepenuhnya. Celepuk. Melihat pemandangan ini, Mayu gemetar kakinya dan duduk di tanah. Kemudian, menahan rasa takutnya, dia bangkit dan bergegas ke langit. Sambil berlari menyelamatkan diri, dia berteriak, Letnan Jenderal Li, datang dan selamatkan saya. Saya akan berterima kasih. Kembalilah padaku. Tan Yun menginjak tanah, bergegas ke kehampaan, menjulurkan tangan kanannya dan memegang pergelangan tangan kiri Mayu. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Tan Yun menukik ke bawah, mengayunkan kuda dengan tangan kanannya dan melemparkannya dengan keras ke tanah.